Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus Maha Kuasa. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku Maha Kuasa. Yesusku Maha Kuasa. Bapa, kami mengucap syukur dan tidak henti-hentinya kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan sehingga kami dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, khususnya melalui doa malam hari ini. Kami menyerahkan terus dalam pimpinan Tuhan sehingga semua yang kami kerjakan ketika kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mencari kunci-kunci kemenangan melalui firman-Mu, rahasia-rahasia ilahi yang Kau bukakan, dan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka semuanya menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan dalam hidup kami. Dan ketika Tuhan kami muliakan, kami sangat meyakini kami Tuhan berkati seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah Saudara, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, saya masih ingin mengajak saudara melanjutkan pemahaman mengenai Tuhan Yesus Kristus atau pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun untuk bulan Januari ini, di awal tahun 2023 ini, maka tidak selalu kristologi ya. Nanti kita juga akan merenungkan hal-hal yang lain yang sesuai dengan hari-hari yang kita lalui. Ya, seringkali kalau kita menjumpai sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kita atau sedang viral, itu jarang yang kemudian meneropongnya dari sisi firman Tuhan. Nah, sebaiknya kita orang-orang beriman itu melihatnya dari sisi keimanan kita, supaya kita tidak salah melangkah, saudara. Itu juga penting, dan puji Tuhan, Tuhan mengingatkan kita akan hal ini dengan adanya doa malam melalui online setiap hari ini. Dan saudara, hari ini judulnya adalah Kuasa Yesus di atas Taurat atau di atas hukum Taurat, saudara. Nah, sekali lagi kita bersyukur bahwa menapaki tahun baru 2023 ini kita diizinkan Tuhan dan bahkan ditegaskan, karena saya cukup surprise ya mendapatkan di sinode kami juga temanya adalah berfokus pada Kristus ya, berfokus pada Yesus. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan pengenalan kita akan Tuhan Yesus, khususnya yang kita teliti melalui sejarah suci di dalam kitab Injil yang sudah
didokumentasikan untuk dapat kita cermati, kita terima, kita teliti, dan kita hidupi. Saudara sekalian, kita sudah meneliti sampai di Matius sekarang pasal 12, saudara. Khususnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara mencermati mujizat atau kuasa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih berada secara jasmaniah di bumi ini. Nah, Matius pasal 12 mulai ayat 9 sampai nanti ayat 15 saya baca untuk kita sekalian, ya, kuasa Yesus Kristus di atas hukum Taurat itu, ya. Matius pasal 12 mulai ayat 9 saya baca untuk kita sekalian. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ya, dianya huruf besar, untuk membunuh Yesus, maksudnya seperti itu. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, saudara, ini kisah tentang penyembuhan pada hari Sabat. Jadi kita ingat dulu, hari Sabat itu diatur oleh hukum Taurat. Harap kita ingat, hukum Taurat itu berlaku sebetulnya buat semua umat manusia. Tapi yang diberikan itu kepada keturunannya Abraham pada zamannya Nabi Musa. Jadi sebetulnya Tuhan itu menurunkan hukum itu untuk seluruh umat manusia, bukan untuk keturunan Abraham, saudara. Jadi manusia itu nanti tahu apa yang disebut baik dan jahat itu karena adanya hukum Tuhan, namanya hukum Taurat itu. Nah, kalau hukum-hukum yang ada di dunia ini, di negara-negara yang ada itu mengacu ke sana, pasti sadar atau tidak, mau atau tidak mau, kebenaran itu bersumber kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan punya kebenarannya yang ditunjukkan, diatur melalui hukum Taurat. Nah, sehingga manusia pada umumnya ini yang ada di dunia ini, kalau bicara masalah kebenaran, pasti sumbernya dari sana. Nah, mungkin ada bedanya sedikit banyak, ada bedanya. Contohnya mungkin kalau di contohnya aja, ya misalnya di lingkungan negara yang menganut paham ateis atau paham komunis yang sekarang ini kita tahu, tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi pasti mereka itu punya norma akan benar dan salah, norma akan baik dan buruk. Ya, saya mengingat salah satu rekan saya yang dikirim ke negara ateis untuk memberitakan kabar keselamatan, dan dia bilang begini, di negara ateis itu ketika dia ada di satu kota, justru di kota itu tidak ada pencuri. Karena kalau ada orang mencuri dan ketahuan, itu menghukumnya itu di lapangan supaya semua orang melihat. Itu negara ateis, saudara, negara yang tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi kalau ada orang yang dinilai berbuat jahat, nah itu seringkali ada hukum tembak mati di lapangan terbuka gitu. Bahkan ketika rekan saya ini ada di sana, dia berkata, sebetulnya waktu saya ada di sana ada hukuman seperti itu, tapi saya enggak tega melihatnya. Orang-orang pada nonton, saya enggak nonton. Tapi itu memang dipertontonkan kepada umum. Nah, artinya dapat disimpulkan dari kisah yang saya dengar ini zaman sekarang ini, saudara,
negara yang tidak mengakui adanya Tuhan pun punya norma akan baik dan buruk, benar dan salah. Nah, seperti itu, saudara ya. Nah, hanya baik dan buruk, benar dan salah itu nanti apa yang diatur oleh Tuhan berbeda dengan apa yang diatur oleh manusia. Tapi sudah jelas kalau induknya segala kebenaran, babonnya segala kebenaran itu pasti adalah Tuhan sendiri. Makanya kita ingat Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku iki dalane lan jatine kayekten." Ya. Berkali-kali saya jelaskan dalam terjemahan yang bahasa Jawa itu yang disebut jatine kayekten itu kebenaran di atas segala kebenaran. Salah satunya misalnya begini, masih cerita dari teman yang sama yang dikirim ke negara ateis untuk memberitakan firman, untuk melayani Tuhan gitu loh di sana, di jemaat di sana gitulah, gampangannya begitu aja. Dia bilang begini, di kota di mana saya tinggal itu kalau orang mencuri dihukum, orang menyakiti orang lain dihukum, tapi kalau orang pacaran lalu kumpul kebo dengan pacarnya itu tidak dianggap salah. Begitu. Bahkan ada yang banyak yang nanti menikahnya itu setelah hamil, seperti itu sah di masyarakat itu. Nah berarti kan kebenaran itu berbeda dengan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, seperti itu saudara ya. Nah, hukum Taurat itu mengatur itu. Dan di sini kaitannya dengan kisah yang sedang kita cermati ini, saya ingin menyampaikan bahwa di kisah yang kita cermati ini, hari yang ketujuh atau hari Sabat, kalau sekarang dikenal hari Minggu, itu orang tidak boleh melakukan apa-apa, tidak boleh bekerja sama sekali. Bahkan pergi dari rumah saja kurang lebih hanya, kalau saya nggak salah ingat, 900 meter dari rumah. Jadi orang tidak boleh bepergian jauh, tidak boleh lebih dari 1 kilometer lah, seperti itu ya. Nah, bahkan zaman dulu ada orang yang mencari kayu api itu saja dihukum pada zamannya Musa. Itu kan kita pernah menelitinya zaman dulu itu ya. Jadi hari Sabat itu benar-benar harus dihormati. Itu Tuhan itu begitu luar biasa memberikan kepada manusia. Manusia dipaksa untuk istirahat. Kan sekarang ini zamannya orang tidak mau istirahat. 1 minggu penuh itu bekerja mati-matian seperti itu. Sebetulnya Tuhan mengatur bahkan pada hari ke-7 harus istirahat, itu saudara. Dan itu diatur dengan hukum, jadi dipaksa. Kalau yang tidak mau istirahat justru dihukum lah, itu saudara. Karena mengacu kepada karya Tuhan, Tuhan berkarya menjadikan manusia dengan segala isinya ini selama 6 hari, dikisahkan seperti itu menurut firman Tuhan di kitab Kejadian. Tapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat, yang disebut Sabat itu hari perhentian, hari istirahat, seperti itu. Nah, pada zamannya Tuhan Yesus masih berada di bumi secara jasmaniah, itu hukum itu masih berlaku, hukum Taurat itu masih berlaku. Makanya orang-orang yang merasa iri kepada Tuhan Yesus disebutkan di sana, dicatat seperti Anda tahu, yaitu golongan Farisi, golongan Saduki, dan golongan ahli-ahli kitab suci malahan. Ya, jadi para rabi, para guru gitulah. Rabi itu guru. Jadi guru-guru rohani yang pada zaman itu memiliki pengaruh-pengaruh, saudara. Jadi seseorang itu kalau menjadi guru itu dia memiliki jemaat, seperti itulah. Murid-murid yang pada akhirnya akan menjadi jemaat yang hormat sama dia gitu loh. Nah, sehingga ketika ada guru baru seperti Tuhan Yesus yang pengaruhnya lebih besar, mereka menjadi iri. Jadi ini awal mula dari penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai disalib itu adalah adanya orang-orang, bahkan para
agamawi, tokoh-tokoh agama yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Sayangnya hal itu berlangsung sampai sekarang. Bahkan sekarang ini permusuhan sengit yang memusuhi iman Kristiani justru bukan ateis, bukan orang-orang yang tidak bertuhan, tetapi orang-orang yang mengaku bertuhan. Karena itu, saudara-saudara, mengingat akan hal ini kita merasa berbesar hati. Ya, kalau guru kita saja tidak diterima oleh dunia, firman Tuhan berkata begitu loh. Tuhan kita yang kita anut aja tidak diterima oleh dunia. Kalau kita sekarang hidup sebagai murid Tuhan Yesus Kristus dan tidak diterima oleh dunia, itu sangat wajar. Saya ingat dengan salah satu senior saya yang sekarang sudah almarhum, ya, namanya Bapak Pendeta Sunarso di Magelang itu. Dia bilang begini, "Mas, kalau sampean hidupnya belum dibenci oleh orang-orang jahat di sekelilingmu, berarti kamu masih sama hidupnya dengan dunia jahat yang ada di sekelilingmu. Kamu belum murid Tuhan Yesus." Dikatakan begitu. Wah, ini jadi kalau kita merenungkan sampai seperti itu, saudara, ya, Tuhan kita tidak diterima oleh dunia. Makanya murid-muridnya masuk akal, wajar banget kalau dibenci oleh dunia. Jadi saudara jangan berharap yang saya istilahkan sebagai dunia itu, saudara, itu bukan semata-mata bumi atau dunia semesta ini, tetapi seringkali di Alkitab disebutkan istilah atau kata dunia itu mewakili dunia yang sudah terkutuk, yang sudah jauh dari Tuhan, bahkan memusuhi Tuhan. Makanya kalau disebut nafsu duniawi, itu adalah nafsu yang jauh dari kehendak Tuhan, seperti itu. Nah, itulah dunia. Nah, Tuhan Yesus mengalami itu. Para Farisi, Saduki, dan para ahli kitab itu waktu itu dalam kisah ini ingin mencobai dia. Pada waktu itu hari Sabat. Dikisahkan Tuhan Yesus masuk ke tempat ibadah yang dulu disebut sinagoge atau dibaca sinagog itu. Lalu di situ ada seorang yang tangannya lumpuh sebelah, ya, tidak bisa digerakkan yang sebelah. Jadi kalau sekarang semacam stroke seperti itu lah, ya. Nah, lalu orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli kitab ini memang sengaja mencobai Tuhan Yesus. Mereka berkata, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Karena mereka tahu kalau Tuhan Yesus masuk di tempat ibadah atau dimanapun, lalu Tuhan mengajar. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus itu mengajar, saudara. Makanya saya sering berkali-kali mengatakan, sekarang orang kalau ingin dirinya disebut orang yang melakukan pekerjaan Tuhan atau disebut hamba Tuhan, itu pekerjaan utamanya adalah mengajar, ya, memberikan pengaruh kepada orang lain, ya, atau mengajar supaya orang menjadi murid Tuhan atau anak Tuhan yang sesungguhnya. Nah itu. Nah, para Farisi ini mengingat kebiasaan itu. Kalau Tuhan Yesus mengajar, itu nanti kalau melihat orang sakit atau ada orang sakit yang dibawa kepadanya, itu sudah pasti disembuhkan. Nah, tapi kalau pada waktu itu hari Sabat bagaimana? Ini yang kemarin yang sudah kita teliti kan begitu. Begitu Yesus ada, itu kalau ada orang sakit disembuhkan pasti. Karena pekerjaan Tuhan Yesus memang itu. Dia menampakkan kuasanya, mujizatnya, tapi untuk membangun dunia, untuk menyembuhkan, untuk menciptakan hal-hal yang baik, untuk memberi kebangunan, kebaikan buat dunia sekelilingnya. Seperti itu, saudara. Maka para Farisi ini kemudian mencobai. Bagaimana kalau ada orang lumpuh? Bolehkah menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat? Nah, tapi jawaban Tuhan Yesus itu yang sebetulnya kalau kita renungkan di luar akal manusia umum pada umumnya. Ya, waktu itu dimungkinkan para Farisi itu tidak membayangkan akan mendapat jawaban telak seperti itu. Nah, boleh nggak nih? Perasaan mereka, perkiraan mereka, Tuhan Yesus tidak bisa menjawab itu. Nanti kalau menyembuhkan tangan yang lumpuh itu tangkap itu, dibawa ke pengadilan agama, dan nanti
seperti yang pada waktu sebelum Yesus sebelum disalib itu dibawa ke pengadilan agama, kemudian dimantapkan dengan pengadilan secara pemerintahan Romawi yang menjajah bangsa mereka pada waktu itu. Gitu saudara ya. Nah, tapi jawaban Tuhan Yesus itu tidak terduga sebelumnya dan membuat mereka tidak berkutik. Karena Tuhan Yesus menjawab ketika ditanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tuhan berkata, apakah kalau di antara kamu dombanya terperosok di lubang pada hari Sabat, tidak ditolong domba itu untuk dikeluarkan? Karena mengeluarkan domba itu sudah bekerja namanya, aktivitas itu tidak boleh harusnya. Tapi tidak bisa dijawab itu. Para Farisi tentu kalau menjawab, ya dibiarkan saja karena hukum Taurat tidak boleh ya bekerja seperti itu. Ya dombanya mati, orangnya tidak berbelas kasihan namanya. Tetapi kalau dikerjakan melanggar hukum Taurat waktu itu, nah mereka tidak bisa menjawab. Makanya Tuhan berkata, pasti domba itu akan dikeluarkan oleh pemiliknya. Nah, coba direnungkan, manusia itu lebih berharga daripada domba. Itu kata Tuhan Yesus, peristiwa pada waktu itu saudara ya. Jadi kita mencermati kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa, khususnya dalam menyembuhkan dan terus menyembuhkan. Bahkan dicatat banyak orang yang disembuhkan yang tidak disebutkan namanya, dan kasus penyakitnya hanya dicatat banyak orang yang disembuhkan seperti itu. Itu menampakkan bahwa dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Sekarang bahkan dihubungkan dengan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Nah itu loh, pelanggaran terhadap hukum Taurat. Tapi di sini sudah kelihatan bahkan dari sisi jasmania, sisi kemanusiaan pun Tuhan Yesus sudah tidak bisa dilawan kuasanya itu. Ya, dia mengajar dengan kuasa, dikatakan seperti itu. Karena para Farisi tadi sudah tidak bisa berdebat lagi ketika dikatakan dijawab oleh Tuhan Yesus seperti itu. Itu. Ya kalau memang darurat ya harus disembuhkan, harus ditolong, dan manusia itu lebih berharga daripada hewan. Sudah mereka pergi, tetapi dengan mendongkol dan dengan menaruh kebencian yang semakin meluap-luap. Karena dicatat bahwa mereka itu pergi tapi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Nanti di beberapa bagian dari kitab Injil dituliskan bahwa mereka sebetulnya sudah sangat ingin menangkap Tuhan Yesus itu, tapi cara menangkapnya yang tidak mudah, ya. Dan mereka takut kepada para pengikutnya yang fanatik kemana-mana atau fundamental banget ikut Yesus itu. Jadi mereka takut sama orang banyak itu juga, masih berpikir, makanya menangkapnya akhirnya pada waktu malam itu. Dan itu pun sudah diprediksi oleh Tuhan Yesus, banget diprediksi. Menjelang jam-jam ditangkap itu pun kita membaca bahwa sekarang waktunya anak manusia akan diserahkan untuk dibunuh. Coba, nah seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu memang menyerahkan dirinya. Nah hanya di dalam kisah ini kembali saya ingin mengajak saudara merenungkan, kecuali kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan itu juga sudah semakin menunjukkan kuasa ilahi, hidup Tuhan Yesus yang sifatnya ilahi, yang bersifat kealahan, ya, ketuhanan seperti itu sifat-sifat Tuhan melekat sekali kepada hidup manusia namanya Yesus Kristus itu. Nah tapi sekarang ada hubungannya bahwa hukum yang paling menakutkan bagi umat pilihan Tuhan dan seharusnya juga bagi seluruh umat manusia, sayangnya umat manusia tidak mengerti waktu itu saudara, karena tidak ada yang punya Taurat kecuali keturunan Abraham. Jadi yang mengerti hanya keturunan Abraham, tapi orang lain pun harusnya mengerti, ya, bahwa manusia itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, sekali lagi. Nah, tapi Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus dan kuasanya dan ajarannya, hidupnya itu di atas Taurat. Jadi kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu mengatasi hukum Taurat. Kenapa? Ya kalau kita iman Kristiani percaya yang memberikan hukum Taurat itu Tuhan sendiri, makanya tidak bisa dilawan. Ketika Tuhan mengambil rupa manusia, ya hukum Taurat itu mau
diapakan oleh si pembuatnya, ya bisa saja. Jadi kuasa Tuhan Yesus sangat mengatasi hukum Taurat, di atas hukum Taurat. Nah itu loh. Nah ini poin penting yang harus kita ingat. Makanya nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini, kuasa Yesus Kristus menolong umat melebihi hari Sabat atau hukum Taurat. Ya, hari Sabat yang diatur oleh hukum Taurat, seperti itu ya. Menegaskan bahwa Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Jadi yang menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia itu kecuali satu dalam kisah ini, kuasanya yang itu dikatakan tadi ketika ada orang lumpuh, lalu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang boleh melakukan sesuatu yang baik di hari Sabat. Nah, lalu Dia berkata, ulurkan tanganmu. Itu saya membandingkan dengan terjemahan yang lain. Yang bagus itu dalam terjemahan lama, ini terjemahan baru. Ulurkan tanganmu. Kalau mengulurkan tangan itu kan seperti orang mau salaman, itu namanya mengulurkan tangan. Tapi sebetulnya yang paling pas di terjemahan lama disebut kedangkan tanganmu. Kalau kita suci bahasa Jawa disebutkan tanganmu atungno. Nah, namanya atungno itu diangkat begini, mengedangkan tangan, begitu. Ya, bukan hanya sekedar mengulurkan begini. Padahal itu lumpuh, saudara, tidak bisa digerakkan. Tapi ketika diperintah oleh Tuhan Yesus, kedangkan tanganmu, tangannya seketika sembuh. Itu, saudara ya. Nah, jadi kuasa itu menunjukkan Dia juga menegaskan bahwa Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Lalu berikutnya, bahkan hari Sabat juga ditabraknya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatasi hari Sabat. Jadi sekali lagi, kuasa Yesus Kristus menolong umat melebihi hari Sabat, menegaskan bahwa Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara, langsung saja kita akan berdoa syafaat untuk hal-hal umum, tapi juga berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirimkan kepada kita, terutama banyak dari nama-nama ini yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara untuk memahami hal ini. Tuhan itu menghargai doa yang dinaikkan dengan tekun. Dan juga firman Tuhan memberitahukan kepada kita, menghargai doa yang dinaikkan dengan sehati. Nah, makanya kita melalui doa malam ini dan juga doa pagi, itu kita sehati mendoakan saudara kita ini dan dengan tekun, saudara. Ya, karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita doa yang dengan tekun dipanjatkan kepada Tuhan itu Tuhan memberi. Nah, sudah, mari kita lakukan aja, kita hidupi, kita sehati dan dengan tekun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa mengingatkan kami. Hari-hari ini kami semakin menerima penegasan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah manusia sejati, tapi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, Yehuwah, Elohim kami, Tuhan kami, sesembahan kami, yang mengambil rupa manusia, sehingga kuasanya tidak terbantah. Bahkan kali ini kami mencermati bahwa hukum Taurat yang sangat menakutkan itu pun diatasi oleh Tuhan Yesus. Keberadaan Tuhan Yesus, eksistensi manusia Yesus Kristus ada di atas hukum Taurat, di atas hari Sabat. Karena itu kami menyerahkan supaya apa yang kami dapatkan ini menjadikan kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan dan hidup kami semakin bermakna dalam kami menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa di surga, dan sekarang kami menyerahkan doa syafaat kami, khususnya bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan menghadapi tahun yang baru ini. Tetap kami doakan baik pemerintahan yang ada dari daerah sampai pemerintahan pusat, dan juga rakyat, seluruh rakyat di negeri ini kami serahkan kepada Tuhan, untuk tetap Tuhan kuasai dan Tuhan memberikan damai sejahtera di tengah bangsa dan negara ini. Ini doa kami Tuhan, doa dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari tengah-tengah bangsa yang heterogen ini. Seperti janji-Mu, kami percaya Tuhan mendengar doa kami.
Dan sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kami untuk didoakan, khususnya mereka yang membutuhkan kesembuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, juga pertumbuhan secara jasmani maupun kejiwaan bagi saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Yohanu Wibowo di Salatiga, saudara kami Hendri Dwi Laksono dari Salatiga yang sekarang ada di ICU rumah sakit, salah satu rumah sakit di Surakarta, juga saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan, menjamahkan tangan-Mu, bahkan juga untuk nama-nama yang bersama dengan kami, walaupun belum kami sebutkan, tetapi merindukan kesembuhan Tuhan yang memberkati kami. Dan juga pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan yang dihadapi oleh saudara kami Yohana Asri Sabtor ini di Kediri. Kami mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Setiap hari kami boleh menyelesaikan segala tugas pemberian Tuhan kepada kami, baik tugas-tugas belajar kami, tugas di kantor, tugas di tempat usaha kami, dan bahkan juga tugas mendampingi keluarga, tugas-tugas pelayanan baik onsite maupun online. Kami menyerahkan untuk Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya dapat kami kerjakan dengan lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dengan ini semua setiap hari kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi jam 6 pagi, tapi temanya berbeda. Yang doa pagi justru meneliti seluruh isi kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Sekarang sudah sampai di kitab 1 Raja-Raja, saudara. Saudara yang rajin bersama dengan kami tekun akan membaca kitab suci sambil direnungkan semampu kita dengan khatam, nanti kita selesaikan saudara ya. Nah, terima kasih kepada semua yang tekun bersama kami, juga terima kasih yang memberikan dukungan apapun juga. Kami tetap mengharapkan Anda tetap mendukung kami, setidaknya dukungan doa, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.